Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Usiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, and subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hasan Basri Batubara dalam acara bincang bersama mahasiswa. Kali ini kami mendatangkan narasumber dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yaitu dengan nama Kak Sukma Indriati dan dengan Kak Mita Fikroh. Pada pembahasan kali ini kami akan mengangkat tema identitas nasional. Berbicara tentang identitas nasional, apa sih identitas nasional itu? Menurut aku, kalau dikatakan identitas nasional, pasti yang terkeluarkan dari otak itu adalah kata jati diri, ciri khas, yang mana jati diri dan ciri khas ini harus dimiliki setiap bangsa yang menjadi pembeda antara satu bangsa dan yang lainnya. Contohnya adalah seperti Indonesia. Setiap mahasiswa, setiap orang-orang jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki ketika usia 17 tahun wajib memiliki yang namanya KTP, kartu tanda penduduk. Di dalam KTP itu akan tertera warga negara asli atau asing. Seperti itu menurut aku. Kalau menurut aku, identitas nasional itu adalah ciri khas yang dimiliki bangsa bersama dan juga tadi seperti bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas yaitu berupa KTP. Pasti setiap bangsa memiliki hal yang sama. Jadi contoh identitas nasional bangsa kita itu contohnya seperti KTP di mana Salah satunya. Oke. Terus akhir-akhir ini kita melihat identitas nasional itu menurun. Apa sih penyebabnya? Penyebab menurunnya identitas nasional itu kurangnya cinta tanah air di kalangan pelajar terutama. Mereka udah lupa yang namanya nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, dan lain-lain. Itu sih. Nah, berhubung tadi dengan berkurangnya identitas nasional itu kan tidak ada KTP. Dan kita tahu identitas nasional itu ada bahasa Indonesia, kemudian ada Pancasila. Berkurangnya itu salah satunya karena kurangnya cinta tanah air. Yang kedua yaitu mereka tidak peduli lagi dengan bangsa Indonesia. Sekarang ini kita banyak ketahui bahwasanya anak-anak muda itu kegemarannya sekarang sudah berubah menjadi TikTok atau segala macam. Nah, mereka itu kurang peduli bagaimana sih keadaan Indonesia saat ini, apa sih prestasi-prestasi anak muda di Indonesia ini. Mereka hanya memikirkan kesenangan diri mereka sendiri untuk seperti idol-idol mereka. Terus apa bisa lagi identitas nasional itu dinaikkan kembali? Bagaimana caranya? Sebenarnya bisa identitas itu kita kembangkan kembali seperti sedia dulu kala. Yang pertama itu dengan cara mengembangkan sikap nasionalisme. Gimana maksudnya? Dengan cara mencintai tanah air kembali, dengan cara kayak misalnya menggunakan bahasa Indonesia ya seperti hal kita semestinya gitu. Kayak ngomong pisau, jangan pisau. Lalu di kalangan mahasiswa Indonesia terutama, mereka udah berubah menjadi berbudaya asing. Menurut aku sih seperti itu. Salah satunya menunjukkan sikap nasionalisme. Nah, kalau menurut aku itu yang pertama itu sadar akan pentingnya identitas nasional. Yang kedua yaitu mencintai produk-produk dalam negeri. Dan seperti kita tahu memang
memang produk dalam negeri itu jumlahnya itu ibarat kualitasnya itu masih lebih baik yang produk luar. Tapi apa salahnya ketika kita mencintai atau memilih produk dalam negeri untuk membangkitkan produk dalam negeri sendiri. Kemudian melestarikan budaya-budaya Indonesia, terus memanfaatkan koneksi-koneksi yang ada baik itu internet atau segala macam itu dengan bentuk yang baik. Intinya kita kembali ke dasar menjunjung budaya Indonesia. Pertanyaan terakhir, sebagai mahasiswa, bagaimana sih pendapat kalian dalam mempertahankan identitas nasional di era globalisasi saat? Yang pertama itu gini ya, menurut saya di kalangan mahasiswa, ketika kita tanya, waktu kita di SMA ataupun di SMP atau SD kita wajib Pancasila. Namun ketika kita sudah di kalangan mahasiswa, ketika kita tanya, kita kadang lupa apa itu Pancasila, sila 1 sampai dengan 9. Dan pertama itu kita memang betul-betul harus tidak hanya menghafal, tapi memaknai sila 1 sampai dengan 9. Yang kedua yaitu mampu bergaul lah. Kalau apalagi anak kos, kalian tidak tahu tanpa kos kita itu siapa ya. Nah, untuk itu kita harus saling-saling berbaur. Seperti yang dikatakan Kak Dita tadi, kita kan dari SD, SMP, SMA itu udah belajar dengan Pancasila. Lalu kita saatnya sebagai mahasiswa mengembangkan yang udah kita tahu tentang Pancasila, kita kembangkan, kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi dikatakan Kak Dita, anak kos berbaur dengan sesama temannya, walaupun statusnya itu cuma sementara, dia tidak di situ. Jadi mempertahankan identitas. Jadi untuk mempertahankan identitas nasional itu berarti kita ini itu kembali mencintai budaya-budaya Indonesia, seperti mencintai produk-produknya dan mencintai budaya-budaya yang ada dalam negeri. Ya, sekian bincang kami dalam acara bincang bersama mahasiswa. Terima kasih kepada waktunya, kepada Kak Sukma dan kepada Kak Dita. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Tiga Sekawan. Kali ini kami akan membahas tentang kewarganegaraan yaitu identitas nasional. Dan di sini telah hadir bersama kami yaitu tamu-tamu istimewa. Di sini ada Bang Uda Aslam Nasir dan Kak Arum Trimudiarti. Sebelum itu apa kabar Pak Aslam? Alhamdulillah, mulai sholat ya. Alhamdulillah. Untuk Kak Arum apa kabar? Alhamdulillah. Apa kegiatan hari-hari saat ini? Kalau aku sih hari-hari itu ya selain olahraga pagi itu ya ada sih sebenarnya. Ya, oke, mantap. Kalau untuk Kak Arum apa nih sehari-hari kegiatan? Ya banyak sih, terutama ngerjain tugas. Oh, Masya Allah. Wow, Segar. Kalau untuk Bang Aslam, gimana menurut Bang Aslam ini? Apa negara kita ini? kalau Identitas dari negara kita ini gimana? kalau menurut saya sih gimana ya? Saya kan asli Indonesia ya, otomatis saya mendukung negara sendiri ya kan. Kemudiannya apa, identitasnya apa? Satu ya, dari identitas ini kita bisa membedakan negara-negara lain, bangsa-bangsa lain. Keunggulannya apa? Kenapa bisa dibedakan? Ya, kita bisa membedakan melihat dari identitasnya itu. Contoh kayak Indonesia ini ya kan. Apa yang ada di Indonesia belum tentu ada di luar negeri juga, belum tentu ada di bangsa-bangsa lain juga. Begitu sebaliknya, itulah sebagai identitas masing-masing negara. Itu makanya disebut identitas. Tapi kalau nasional, kan identitas nasional nih. Sepertinya kalau menurut saya nasional, identitas nasional itu sesuatu yang sudah diterapkan
oleh negara-negara lain dengan kerjasama gitu. Seperti kayak hukum negara kan ada di negara-negara lain, pasti dicocok-cocokkan dengan negara ini ya kan, makanya disebut nasional. Kalau sendiri gimana? Nah, kalau menurut saya sih identitas itu kan artinya kan jati diri. Jadi kalau identitas nasional, nah itu berarti jati diri suatu bangsa, identitas nasional yang dimiliki negara Indonesia. Nah, jati diri yang menandakan bahwasannya negara Indonesia itu punya sikap, punya budaya yang memang dimiliki dan berbeda dari negara-negara lain. Itulah menandakannya identitas suatu bangsa. Jadi kalau misalnya kayak negara kita saat ini kan banyaknya demo-demo, atraksi dan jelas itu, nah itu apa masuk itu ke nasional itu, Pak? Gimana ya? Kalau menurutku sih ya, kayak contohnya kan demo-demo ya kan, Ya, aksi-aksi, aksi itu istilahnya ada kan, ada suatu penjagalan ya kan dari kesepakatan masyarakat mungkin ke negara, ke pemerintah, ke atasan-atasan laginya. Mungkin ada yang menjangkal istilah timbul demo atau istilahnya itu ingin mengajukan pemikiran mereka, makanya mereka inspirasi, makanya mereka istilahnya itu bahasa kita ya demo ya. Iya, demo. Itu kalau kayaknya nggak cuma di Indonesia doang sih, kayaknya di negara lain juga ada kayaknya. Ya, itu juga berlaku karena kita gimana ya biar Cara kita, itu cara kita cara kita biar menyampaikan aspirasi kita Ya, ke negara. ya. Jadi kan gini kan, Pak, beberapa kan menyampaikan aspirasi nggak perlu kayak gitu kan, tapi kan bisa dengan cara baik-baik. Nah itu gimana menurut Pak untuk menerapkan cara baik-baik itu? Kalau itu sih ya bisa aja sih sebenarnya dari kepala setiap yang ingin bicara, yang ingin mengajukan inspirasinya itu ya dipanggil ya kan, nggak perlu harus rombongan. Bila perlu kalau mau rombongan pun ya mungkin teman-temannya nggak boleh masuk, mungkin ya salah satu yang ingin bicara atau yang juru bicaranya dipersilakan masuk, yang ingin menyampaikan aspirasinya itu mungkin. Ya betul. Tapi beberapa dari rakyat kita ini salah mengartikan. Mereka tahu menyampaikan aspirasi tersebut dengan cara kumpul di gedung DPR, teriak di gedung DPR. Gini, itu disebabkan karena nggak ada yang turun tangan dari kepala negaranya sendiri gitu. Itulah cara kita. Bagaimana mereka sadar kalau kita kayak gitu gitu. Terus nanti ada perwakilan dari mereka, ketuanya yang menyampaikan langsung bertemu di gedung DPR-nya, bertemu dengan kepala-kepala negaranya. Identitas nasional berarti maksudnya ciri dari negara tersebut. Itu Ya, kurang lebih ya. Itulah kita bisa melihat ya kan dari cirinya, ada khasnya sendiri lah. Kalau mempunyai nama, jadi situ namanya di mana? Menempatkan diri di Iya, perkumpulan negara-negara. iya, benar. Oke. Jadi kalau menurut antum gimana kan kita bernegara, kita bersosial ke negara yang lain kan, tetapi kan suatu pihak dari negara lain ini sedang berperang kaitan dengan Rusia. Itu gimana antum? Pendapat antum gimana gitu? Kita bisa bantu atau enggak? Kalau masalah kayak bantuan itu kan ya tergantung dari sejarah-sejarah sebelumnya ya kan. Mungkin kita pernah dibantu negara mereka waktu kita lagi diserang gitu kan, maka sebenarnya kita ya otomatis ya bukan otomatis lagi ya, memang seharusnya kita juga bantu lah. Iya, dengan cara kita gimana kan, karena kalau mau kesana kan persiapan kita juga belum ada, lagi pula kan senjata yang harus kita persiapan pun masih kurang gitu. Jadi ya kita bantu apa lah ya Mungkin kan? dari ekonominya, dari bahan pangannya. Berarti membantu bahan pokok. Bahan pokok. Iya, jadi di samping membantu serangan anggaran kita, membantu dana, membantu sandang pangan mereka yang enggak apa gitu. Itu tatanan negara, kan kita ada identitas, jadi kan Iya. itu berarti yang baik-baik. Iya. Negara kita ini banyak yang korupsi.
Gimana itu coba? Aduh, ini kok ini mah gimana ya? Korupsi coy, korupsi ya. Udah suatu hal yang lumrah ini, suatu hal yang udah biasa kita dengar ya kan. Iya, itu kan identitas itu ciri ya, Iya. ciri dari suatu negara. Kalau korupsi kan nggak mungkin ciri negara kita itu yang buruk kan. Itulah yang kita gimana ya? Korupsi. Aduh, apa itu korupsi? Mengambil hak rakyat. Mengambil hak yang Memakan hak rakyat. istilahnya melebihkan hak untuk diri sendiri. Iya, betul, betul. Kali uang rakyat. Aduh, kacau kita. Itu udah betul kali itu. Kalau menurut saya sih ya, kalau korupsi di suatu negara itu ya gimana ya, tergantung kebijakan atasannya masing-masing, dan bagian atasan itu tergantung kebijakan dari bawahan memberikan masukan-masukan kepada atasan, apakah benar seperti ini, seperti ini, seperti itu. Karena apa? Karena atasan sendiri itu memang belum tahu asli rakyatnya seperti apa, tahunya cuma dari bawahan-bawahannya. Dia cuma menunggu informasi. Dari informasi itulah yang membuat dia mengeluarkan dana. Yang mengambil siapa? Bukan rakyat, pasti dari bawahan-bawahannya, tingkatan-tingkatannya, tergantung tingkatan-tingkatan paling bawah. Contohnya gini lah ya, kalau aku pernah mengalami itu kemarin itu ada angin ya, itu atap-atap rumah itu banyak yang roboh kan. Tapi ada bantuan dari pemerintah, dari gubernur. Sampai ke catering nggak memberi. Waduh, ini karena itu gimana ya? Iya, kita kalau sering menyaring ya kan, contoh air, ya kan, aqua ya kan, aqua. Kalau sering kita saring, ya kan, berlapis-lapis saringannya, otomatis kan hilang, si warnanya udah nggak nampak lagi warna-warninya ya kan. Itulah mungkin dari saringan-saringan apa bawah. Jadi saring dari atas 5 liter sampai bawah udah habis. Nah, inilah kan. Jadi Ada bikin kan? iya. Jadi orang tuh nggak bisa terima langsung blong gitu, nggak bisa ya kan. Mungkin ada ya itulah pokoknya ya kan. Kalau pendapatnya gimana itu cara mengatasinya dan negara itu tidak ada korupsi dan nepotisme lagi? Kalau pendapat saya sih ya ini kayaknya udah parah kali sih. Memang udah ciri khas negara kita. Iya, kalau mau dihentikan kayaknya udah nggak bakalan bisa. Mencegah pun ya mungkin lah kita mengurangi tingkatan iya. Caranya itu ya setiap pemilu atau setiap pemilihan pemerintah, pemilihan pejabat lain untuk dinaikkan itu ya kita harus benar-benar memilih yang benar, yang jujur, ya istilahnya menepati janji. Kita kalau mau memilih seseorang itu carilah orang yang jujur dan menepati janji. Tapi memang korupsi ini udah memang jadi budaya. Kebiasaan. Betul. Itulah identitas negara kita yang tidak baik. Itulah buat Kacau. Masuk ke negara lain. iya, bingung saya sumpah. Ada ya. Mungkin ya segitu aja yang kita bahas tentang identitas nasional ini. Kalau ada yang baik kalian ambil, kalau ada yang buruk dan boleh buang aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami kawan. Dalam pertemuan podcast kali ini kami akan membahas materi dengan tema negara, agama, dan warga negara. Bagaimana kabar dari saudara Maria Bagus? Apakah sehat? Alhamdulillah kita selalu sehat walafiat. Bagaimana keluarga di rumah? Keluarga belum punya Pak. Masih kuliah kan tanya keluarga. Masih kuliah kita Pak. Mungkin insya Allah bentar lagi ya. Insya Allah nanti besok. Kalau dengan keluarga dari Nina, apakah sehat? Alhamdulillah. Dalam podcast ini kita akan membahas sebuah isu mengenai negara dan agama. Wah itu mantap tuh judulnya Pak. Ya, isu kita kali ini membahas tentang toleransi. Toleransi. Nah, jadi di negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, agama. Agama kita ada berapa? Ya kalau di Indonesia ini mayoritas agama yang diakui itu lebih kurang ada 5. Ada 5. Contohnya ya seperti agama Islam. Di Indonesia itu mayoritas kita agamanya Islam. Ya. Nah, yang kedua itu ada Nasrani. Nasrani juga mayoritas tapi lebih terpenuhi di Indonesia itu agama Islam. Yang ketiga itu ada Buddha. Nah, yang keempat ada Konghucu. Yang kelima yang mayoritas itu atau lebih dikenal di Indonesia itu Katolik.
Nah, jadi agama yang 5 inilah yang mayoritas ada di Indonesia. Jadi begini, dalam negara kita kan terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, benar sekali. Pertanyaan pertama, apakah menurut Abang Mario Bagus Bhinneka Tunggal Ika itu berkaitan dengan toleransi? Itu Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya meskipun berbeda-beda tetap satu. Jadi jika kita kaitkan dengan toleransi, jika yang tadi definisinya meskipun berbeda-beda kita kaitkan dengan toleransi, maka itu sangat berhubungan. Kenapa? Jika toleransi tidak bisa kita gabungkan dengan keberagaman, maka ini susah. Contoh seperti di agama di Indonesia ini kan banyak agama, jadi harus tetap toleransi karena kan berbeda-beda. Karena adanya perbedaan ini maka kita harus adakan toleransi dalam beragama. Jadi seperti itu. Intinya saling menghargai antara satu agama sama agama lainnya. Jadi, walaupun ada perbedaan kepercayaan masing-masing, tapi tetap saling menghargai aja walaupun itu beda. Jadi untuk di Indonesia sendiri aturan toleransi itu diserahkan kepada agama masing-masing atau ada undang-undang yang mengatur tentang toleransi itu? Sebenarnya kalau undang-undang sepertinya di Indonesia itu ada, cuma saya kurang tahu nanti. Namun dalam agama itu lebih dijelaskan untuk kita saling bertoleransi agar mencapai kerukunan bermasyarakat itu biar akan lebih damai. Tidak ada perpecah belah, tidak ada permusuhan dalam beragama, saling menghormati. Jadi kalau kita saling menghormati, kita ibadah pun akan nyaman. Contoh nih, seperti ibadah sholat Idul Fitri, kadang ada tentara. Mereka mungkin tentara ini dalam agama Nasrani ya kan itu, mereka mengawal menjaga di masjid-masjid. Begitu juga sebaliknya, kalau Nasrani mengadakan acara Natalan misalkan atau Cina, nah apa namanya itu kan kurang tahu kan ada agama Islam gitu. Nah jadi kadang tentara atau polisi yang beragama Islam tadi mereka juga bergantian mengawal menjaga ibadah tempat ibadah tadi agar tetap terjadi suasana yang damai. Itulah yang disebut dengan toleransi tadi. Itu lebih kurang. Jadi untuk negara Islam sendiri kan itu sering kita dengar di berita banyak Islam yang masuk ke gereja. Itu apa bagian dari toleransi atau itu sudah keluar dari toleransi? Nah kalau itu sebenarnya agama itu melarang kalau umat Islam masuk ke dalam rumah ibadah agama lain. Itu sebenarnya menyalahi aturan dari agama. Namun kalau di pemerintah kita kurang tahu ya kan. Cuman intinya kalau sekedar masuk, cuman kalau kita contoh nih saya tentara, saya masuk untuk mengawal, ya mungkin boleh-boleh saja. Tapi kita jangan ikut andil antisipasi gitu dalam acara mereka. Kita cuma sekedar mengawal. Tidak boleh ikut merayakan apa yang mereka rayakan di dalam gereja tersebut. Mungkin seperti itulah, ya kan? Ada tentang banyak sekali saya jumpai di berita koran-koran tentang pelanggaran-pelanggaran norma-norma agama yang apalagi tentang toleransi. Karena banyak di kalangan agamis sering melakukan perdebatan apalagi sampai menghina-hina. Itu apakah termasuk dalam bagian toleransi itu bang? Saling berdebat untuk menggoyahkan keyakinan satu sama lain bang? Sebenarnya kalau masalah perdebatan itu tidak perlu sih terlalu diributkan kan gitu, karena itu sudah keyakinan mereka masing-masing. Kalau mereka ingin mau mengetahui Islam, mereka masuk ke dalam Islam. Kalau yang Islam ingin mengetahui Nasrani, mereka masuk, tapi syarat hanya yang Islam jangan masuk Nasrani, karena itu tidak diperbolehkan dalam agama. Jadi intinya kalau kita sekedar mempelajari apa yang dari agama mereka, kita baca buku itu diperbolehkan, sekedar membaca, tapi jangan meyakinkan. Tetapi kalau mereka contoh dari Nasrani misalkan ingin mencari lebih dalam, ingin mengetahui apa itu Islam, mereka bisa masuk dengan satu syarat, mereka bersepakat, mereka masuk ke dalam agama Islam, menggunakan agama yang mereka yakini tadi. Jadi seperti itu, karena lebih jelas. Kalau didebatkan nanti tidak ada ujungnya, maka yang ada perselisihan dan pertengkaran. Itu lebih berbahaya. Apalagi negara kita ini kan negara yang agama, banyak agama. Kalau diperdebatkan pasti bisa memecah belah antara umat Islam dan umat lainnya, sehingga tidaklah timbul antara toleransi tadi. Seperti itu ya.
Jadi intinya bang, toleransi bang saling menghargai satu sama lain ya bang ya. Ya, nah itu memang harus sudah wajib itu di Indonesia karena agama di Indonesia ini banyak, nggak cuma 1, 2, tapi 5, bahkan lebih kadang-kadang kan. Ada agama-agama lainnya, ada komunis pun sudah masuk di negara kita. Bagaimana pemerintah ini penting agama? Tapi intinya di Indonesia harus memiliki kepercayaan, nggak kayak ada di negara lain kan ada orang yang sama sekali nggak ada kepercayaannya gitu. Ada juga, di Iya. Indonesia itu ada juga, itu kan tadi kita bilang, bahkan lebih dari 5. Ada agama komunis yang masuk, ateis ya kan, tidak mempercayai Tuhan. Mereka menyembah pohon, nah, itu masih ada juga. Contohnya di suku-suku pedalaman itu masih banyak di Indonesia seperti itu. Berarti dari kesimpulan podcast kita kali ini, kesimpulan bahwa toleransi itu sebenarnya kita itu harus saling menghargai satu sama lain ya. Bagi hubungan perdamaian ya bang ya. Ya, jadi begini itu moderator, antara agama dan toleransi itu saling berkaitan. Jikalau agama dan toleransi dan bineka tunggal ika di satu padukan, maka insya Allah negara kita ini akan berjalan dengan damai, aman dan makmur dan sentosa. Lebih-lebih jika hukum di negara ini lebih mengutamakan hukum agama. Nah, jika hukum agama sudah diterapkan lebih dahulu, maka hukum negara pasti akan ikut, maka itu akan menjadi lebih baik untuk negara kita. Contohnya. Sebenarnya demikianlah podcast dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Kalau ada yang berlebihan ya nikmati saja. Demikian. Dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya, teman-teman sekalian. Semoga teman-teman yang ada di rumah selalu sehat dan dimudahkanlah segala urusannya. Kami di sini mau ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman sekalian. Di sini saya bersama dua teman saya. Yang pertama ada Bang Juna. Gimana Bang Juna kabarnya? Alhamdulillah Juna sehat ya gitu kan. Kalau kesibukan sehari-hari ini gimana Bang Juna? Kesibukan sehari-hari ya seperti biasa, beban keluarga. Jadi beban keluarga biasa lah ya. Remaja Indonesia memang gitu ya. Kemudian ada satu lagi teman saya nih yang nggak boleh dilupain gitu. Ada Wira Fitria, gimana Wira kabarnya? Alhamdulillah saya baik, berkat Allah, dari Allah saya baik. Kakak gimana? Sehat? Alhamdulillah selalu sehat insya Allah ya. Allah enggak? Kalau masalah kesibukan gimana nih Kak Ira? Ya, alhamdulillah dikasih nikmat Allah, dikasih kegiatan dari Allah, ya mengajar, juga saya belajar. Alhamdulillah ya. Kan kita satu kelas ya, Iya, bermanfaat untuk kegiatan. lupa ya. Oke. Sekarang kita nih pengen bahas tentang menyinggung sedikit politik lah ya. Tapi Itu ya. soalnya gitu masalah politik di Indonesia ini masalah yang gak habis-habis sebenarnya. Mau dibahas sampai kapanpun ya kan. Pertama yang mau saya tanyain, kira-kira apa sih politik menurut Bang Juna atau Kak Ina ini? Ya menurut saya sebelumnya ya politik itu adalah usaha yang ditempuh keluarga, yang ditempuh warga negara untuk mencapai mewujudkan kebaikan bersama. Menurut Aristoteles. Menurut bahasa kamus bahasa Indonesia, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan memperdalam kekuasaan. Itu politik menurut Bang Juna ya. Sekarang kalau politik menurut Kak Ira gimana nih? Membahas tentang politik. Jadi politik itu apa sih? Ya kan. So politik ini adalah cara agar bagaimana seseorang itu dapat menguasai sesuatu dan ia berhasil mencapai tujuannya. Jadi politik itu adalah cara. Jadi politik itu adalah cara bagaimana caranya agar seseorang itu mendapatkan hak kekuasaan. Nah,
Dan biasa politik ini digunakan dan banyak dilakukan di kehidupan nyata oleh orang-orang pemerintahan. Karena tanpa politik, pemerintahan itu mustahil jalan. Jadi memang harus ada politik. Jadi sebagai politik ini salah satu pembangun ya, pembangun negara. Nah, kita nih sebagai orang Islam gitu lah ya. Boleh nggak sih orang Islam ini masuk ke dalam dunia politik, atau adakah aturan-aturan tertentu gitu buat supaya gimana sih kita masuk ke dalam dunia politik yang benar? Jadi sebagai seorang muslim, kita memang harus ada sikap, ya ambil sikap dalam politik. Kenapa kok begitu? Karena tanpa politik mustahil Islam ini akan berkembang. Tanpa politik Islam itu ya segitu-segitu saja. Tanpa berpikir politik kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Jadi memang harus adanya politik. Politik itu keras. Bahkan pesaing satu misal di pemilu ya, pemilu A dan B. A dan B seperti kawan, aslinya itu kawan, tapi dalam pemilu mereka adalah lawan. Bahkan tidak tanggung-tanggung untuk membunuh antara satu dengan lain. Mereka berani mengorbankan seluruh hartanya, jiwanya, pikirannya hanya untuk mendapatkan hak kuasa yang mereka perjuangkan saat itu. Jadi memang politik itu keras. Nah, sekarang kan politik yang dijalankan pemerintah ini banyak yang menyimpang ya. Ya benar sekali. Banyak banget sebenarnya. Jadi gini nih, kita selaku mahasiswa ya, mahasiswa ini sebenarnya peran utama dalam ini bukan mahasiswa ya sih, remaja, generasi muda ya. Kita adalah generasi yang harus bisa membangun negara ini. Jadi melihat dari banyaknya pemerintah yang menyalahgunakan politik ini, seperti satu kemarin kasus minyak goreng yang lagi langka, benar nggak sih? Iya kan? Aduh, kita ini sebagai perempuan atau yang hobi-hobi masak tuh sebenarnya keberatan dengan kelangkaan minyak. Benar-benar Kak. Iya, Masa iya? Indonesia sebagai negara yang punya lahan sawit terbesar bisa kelangkaan minyak goreng, itu kan sebenarnya nggak masuk akal gitu ya. Kalau Bang Juna sendiri gitu, ngerasain nggak sih akibat kelangkaan minyak goreng ini? Kan jadi istilahnya kalau kita suka jajan gorengan gitu agak lebih sulit gitu nggak? Kawan dan bos. Nah itu. Sejujurnya sih enggak, karena saya kan enggak hobi masak, Oh, nggak terus hobi enggak hobi masak. gorengan juga, jadi enggak masak. Karena kegiatan saya sehari-hari kan tidur. Oh, jadi kalau makan telur pakai gitu bos. Enggak, saya Telur goreng makannya rebus. nasi aja, nggak pakai lauk. Karena nggak ada uang untuk beli lauk. Oh, tapi kan tubuh butuh protein, kalsium dan yang lain-lainnya. Kalau Itulah makanya saya sekarang ini bilang gizi kan. jujur banget, jadi teman-teman yang mau donasi untuk abang ini boleh banget ya. Iya. Jadi Tapi emak saya di rumah masih kekurangan dari belajar juga. terutama sebenarnya memang ibu rumah tangga yang memang benar-benar memerlukan minyak goreng itu tadi kan parah banget gitu. Itu minyak goreng segitu banyaknya itu dikemanain gitu. Itu kan pasti ada unsur politik dari pemerintah seperti penimbunan minyak goreng ya kan. Kita nggak tahu di mana minyak goreng jadinya langka. Masa iya seliter sampai 40.000 kalau nggak salah. Iya. Bahkan ada yang 70, 50 tergantung. Nah itu salah satu istilahnya bahan pokok sampai selangkah itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Sedangkan petani-petani di Indonesia itu juga banyak, apalagi aduh sawit-sawit itu nggak bisa dibayangin lah ya gitu kan. Kalimantan juga termasuk penghasil Kalimantan ada, Riau ada, Nah. itu terbesar. banyak sebenarnya daerah-daerah itu. Cuman inilah permasalahan di Indonesia tadi ya. Banyak sekali pemerintah yang selalu mengambil hak-hak masyarakat ini tadi. Padahal sebenarnya politik itu adalah suatu interaksi antara pemerintah dan masyarakat ya, supaya membangun negara. Tapi masyarakatnya sendiri saja sudah dibuat kelimpungan dengan ini tadi, dengan bahan-bahan pokok ini tadi. Jadi gimana kira-kira saran Bang Juna atau Kak Ira
kita sebagai pembangun generasi bangsa gitu. Kalau misalnya nanti kita ke depannya bisa menjadi salah satu bagian orang-orang yang berpolitik itu tadi, menangani masalah-masalah yang seperti ini. Kalau saya dari sendiri, pesan dari guru saya, dari kiai saya, bagaimana sih agar perpolitikan, bangku pemerintahan itu ada? Kita kembali ke Pancasila. Sila yang ketiga apa? Sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Ya bukan sih? Kok saya lupa? Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat? Yang keempat yang kelima kebijaksanaan. Yang kelima itu keadilan sosial. Yes. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini poin kelima. Tapi actually dalam kenyataannya itu gak terlaksana gitu. Masih banyak kok masyarakat itu yang gak diperlakukan secara adil. Di Indonesia itu mungkin sering mendengar hukum di Indonesia ini adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan ini sudah menjadi kosakata yang biasa kita dengar. Tapi pemerintah ya seperti biasa aja. Maka bagaimana agar pemerintahan itu menjadi adil? Bagaimana? Yaitu kembali orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan itu 50% minimal, 50% itu harus memiliki bekal agama yang kuat. Harus memiliki bekal agama yang kuat. Karena kenapa agama itu penting? Karena kalau seseorang tidak dilandasi, tidak diasasi oleh agama di jiwanya, pasti segala sesuatu itu bakal hancur. Seperti contoh, kita berkendara di jalan raya. Ada polisi, kita lupa bawa STNK, nggak pakai helm, naik kereta kebut-kebutan. Kira-kira itu membahayakan orang lain nggak? Bahaya. Melanggar hukum nggak? Melanggar hukum. Jadi melanggar hukum. Makanya itu dalam agama juga ada peraturan sendiri. Makanya ya, ketika menjadi seorang pemimpin, dia harus memiliki bekal ya. Jadi silakan menunjukkan. Kalau menurut saya sih nggak ada. Karena saya selalu tidur ya kan, jadi nggak selalu pikir otak. Ini yang harus dikurangi ya. Jangan diikuti ya, jadi Adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, tante. Itulah memang ya kan seorang pemimpin itu memang harus mempunyai bekal agama yang kuat. Padahal Indonesia sendiri itu menerapkan teori negara hukum, rule of law ya kan. Nah, yang mana hukum itu dijunjung tinggi gitu. Tapi actually no. Yes. Tapi hal yang seperti itu tidak memungkinkan bisa kita perbaiki. Memang kebanyakan nggak heran sih sebenarnya pemerintah Indonesia yang seperti itu. Lantas kita lah sebagai pembangun negara ini yang harus bergerak maju. Kalaupun misalnya mahasiswa demo itu sebenarnya harus ada perubahan, jangan hanya sekedar kumpul di jalan raya buat jalanan macet. Itu tapi setelah itu nggak ada kesimpulan dan tujuan dari demo itu sendiri. Kayak kemarin ada demo berapa hari, ada nggak perkembangannya sampai sekarang kira-kira? Nggak ada. Nah itu tadi, kalau misalnya mahasiswa lagi demo ya kan, ya harus ada perubahan itu. Apa yang didemokan? Apa nih yang harus kita ajukan suara hak-hak kita yang harus kita suarakan sama pemerintah gitu kan? Itu yang harus nanti dilaksanakan oleh pemerintah. Kita keluarkan suara kita. Toh sampai sekarang nggak ada pemerintah mengeluarkan. Berarti demo bukan satu-satunya jalan. Demo itu bukan mahasiswa demo nih, berarti ini bakalan berubah nih, BBM bakal turun nih harganya, atau buktinya enggak gitu. Nah, makanya yang paling penting sekarang itu bukan fisik, maksudnya itu bukan perang secara fisik. Yang paling fatal sekarang adalah perang secara pemikiran. Dan ya, politik itu memang perang pemikiran. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus berbekal ilmu politik dan jangan sampai ilmu politik di atas ilmu agama. Jadi the first point adalah ilmu agama, and the second politik. Agar apa? Adil, nyaman, tertata, dan damai. Barulah dapat dikatakan sebagai baldatun amin wa thayyibah. Masya Allah.
Setuju Bang? Setuju. Nah, baik. Mungkin itu aja ya teman-teman yang ada di rumah ya. Dari bicara-bicara santai kita hari ini gitu. Semoga dari apa ini yang kita bicarain ini bisa jadi suatu pembuktian ya, bisa jadi suatu aksi, bukan hanya sekedar omong kosong biasa gitu. Dan harapan kami juga dari podcast ini, dari video ini, agar kedepannya lagi hukum pemerintahan di Indonesia itu lebih ya adil dan ya sesuai lah sama asas-asas Pancasila, itu tidak melenceng. Dan Pancasila itu memang harus benar-benar diterapkan di kehidupan nyata, bukan hanya sebatas teori. Mungkin segitu saja. Mungkin ada tambahan? Oke. Teman-teman di rumah selalu jaga kesehatan ya. Ya walaupun sekarang presiden kita sudah menyarankan bahwasannya kita tidak diwajibkan pakai masker lagi, tapi tetap jaga kesehatan teman-teman di rumah. Jangan lupa olahraga, minum air putih yang banyak. Dan sekali lagi kami teman-teman yang ada di sini dan kameramen juga mengucapkan maaf kalau misalnya ada satu kata yang menyinggung teman-teman atau siapalah pihak-pihak tertentu seperti itu. Baik, mungkin ini aja ya bincang-bincang singkat kita atau bicara santai kita. Hai teman-teman, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita keselamatan, kesehatan, salawat dan salam. Marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan mendiskusikan atau memberikan penjelasan tentang masalah konstitusi. Di sini kita telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ialah Anissa, kemudian yang kedua adalah Nur Zakia. Karena telah hadirnya narasumber kita, ada beberapa hal nih yang saya ingin tanyakan. Menurut kalian, menurut Zakia, apakah konstitusi itu? Setahu saya, konstitusi itu adalah hukum dasar yang mana itu sebagai pedoman bagi suatu negara. Setiap negara itu punya konstitusinya sendiri. Karena dari konstitusi itu yang mengatur semua tata aturan-aturan di negara tersebut, yang mengatur negara dengan pemerintahannya, rakyat dengan rakyatnya begitu. Nah, konstitusi ini sendiri terbagi dua, ada yang konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulisnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saya tambahkan bahwa konstitusi itu adalah batasan antara perlakuan pemerintah dengan rakyat-rakyatnya, di mana nantinya pemerintah itu akan mengurusi pemerintahannya, tidak mengikut campurkan tentang rakyatnya, seperti rakyat ditindas dengan kekerasan karena melakukan pelanggaran gitu. Semua itu diatur sedemikian rupa di dalam pemerintahan itu, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan antara pemerintah dengan rakyatnya gitu. Maksudnya maksud urusan rakyatnya ini adalah kesewenang-wenangan gitu. Jadi pemerintah itu berjalan semestinya karena telah ditetapkan bersama. Berarti konstitusi itu adalah suatu aturan dan aturan yang telah dibuat, dan sebagai pembatas. Jadi yang dari narasumber yang bisa saya pahami, adanya namanya hak dan kewajiban, begitulah ya. Kira-kira konstitusi itu kapan dibuatnya? Kalau melihat dari sejarah, konstitusi itu dulunya masih dirancang gitu. Yang merancangnya itu adalah Badan BPUPKI, di mana pada waktu itu rancangannya ditetapkan pada tanggal 1 Juni, juga pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Lalu rancangan tersebut masih berupa rancangan gitu, dan nanti akan
masih banyak yang dirubah. Di antara perubahan-perubahannya itu yang pertama, pada mukaddimah dulu masih disebut masih mukaddimah, sekarang udah pembukaan. Terus yang pada sila pertama itu PKI dulu masih merancangnya itu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kemudian PPKI mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti konstitusi dulunya adalah juga, berarti konstitusi itu termasuk Pancasila. Bagiannya juga. Oh, bagian juga. Berarti secara spesifik keseluruhan konstitusi itu apa? Dia berisi aturan gitu, karena kan tadi yang dibilang pemateri pertama bahwa konstitusi itu adalah yang tertulis itu adalah undang-undang dasar, dan di negara kita ini menggunakan konstitusi yang tertulis itu undang-undang dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa undang-undang dasar itu berisi pasal-pasal yang mengatur baik itu HAM atau pelanggaran-pelanggaran seperti pencurian atau pelanggaran lalu lintas. Semua itu udah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kita sebut sebagai konstitusi atau pegangan aturan suatu negara. Oh, berarti konstitusi itu juga bisa disebut dengan Pancasila, juga bisa disebut dengan Undang-Undang Dasar, Undang Dasar Negara Indonesia ini ya. Saya ralat, sebenarnya itu konstitusi itu cuma mencakup undang-undang. Jadi kita itu melihat dari Pancasila, karena Pancasila itu kan sebagai pegangan kita gitu. Dari Pancasila itu munculnya konstitusi, undang-undang itu lagi berupa aturan. Kalau Pancasila kan cuma berisi tentang bahwa negara kita itu berketuhanan yang Maha Esa gitu. Paham. Menurut narasumber sendiri, apakah konstitusi di Indonesia ini telah berjalan dengan baik? Menurut saya, kalau konstitusi berjalan dengan baik di negara ini, konflik-konflik yang ada di negara ini tidak akan pernah terdengar di media-media, baik itu media elektronik maupun media massa. Tapi halnya saat ini, coba kita lihat bagaimana bentroknya pemerintah dengan rakyatnya. Seharusnya konstitusi itu sebagai pembatas antara pemerintahan dengan rakyatnya. Saat ini banyak rakyat yang mengkritik bahwa pemerintah itu kurang amanah dalam menjalankan kedudukannya gitu. Dan ketika dikritik, mereka malah memberikan respon yang bukan baik, tetapi buruk gitu. Bisa dengan kekerasan gas air mata seperti mahasiswa saat ini yang mereka demo waktu itu. Ada yang kasusnya mereka ditembak dengan gas air mata sampai menimbulkan korban. Seharusnya jika konstitusi berjalan dengan baik, maka konflik-konflik yang ada di negara ini bisa diamankan dengan baik pula gitu, sehingga tidak ada menimbulkan korban-korban ataupun warga merasa zolimi. Itu dari yang disebutkan di materi pertama tadi, konflik-konflik tersebut, untuk menghapuskan konflik-konflik itu yang ada di negara kita sebagai mahasiswa lah ya kan, menerus generasi bangsa kita ini harusnya kita lebih memahami. Pertama, sebelum kita mendemo ataupun menuntut hak kita harus mengetahui dulu hak dan kewajiban kita. Udah kita laksanakan belum gitu. Dan hak kita ya inilah menerima aturan-aturan yang sesuai dengan undang-undang gitu. Dan kewajiban kita yang menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang ada di negara kita. Belajar bersungguh-sungguh supaya apa? Supaya yang terjadi di negara kita ini tidak terulang lagi, supaya ada peningkatan. Berarti dari kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah konstitusi itu adalah hukum dasar negara, sekarang juga bisa disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua tadi, bahwasanya konstitusi itu terbentuk gitu kan, di zaman atau di masa BPU PKI itu masih dirancang, kemudian disahkan pada masa PPKI ya kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwasanya pemerintah memiliki hak dan kewajiban
rakyat memiliki hak dan kewajiban. Ini juga dinamakan konstitusi, ya kan? Haknya pemerintah mendapatkan aspirasi, ya, mendapatkan dukungan. Yang kedua, kewajiban pemerintah adalah menjalankan amanah, menertibkan rakyatnya, kemudian merespon kritikan-kritikan yang membangun. Kemudian tentang haknya rakyat, bisa juga kalau sekarang mahasiswa, karena mahasiswa yang paling aktif, adalah haknya mahasiswa apa tadi narasumber? Haknya didengar dan direspon oleh pemerintah. Jadi seorang pemerintah kewajibannya adalah mendengarkan responan dari mahasiswa, karena mahasiswa inilah adalah penegak atau penerus bangsa ini. Jikalau pemudanya tidak dianggap, ya kan, atau pemudanya jika mengkritik tapi tidak direspon gitu, bahkan mungkin saja bisa saja mereka tutup gitu, mereka tutup informasinya, dan mahasiswa tidak ada tempat terbuka untuk menyalurkan aspirasinya, maka negara ini akan pecah, akan hancur karena hilangnya pemuda-pemuda. Kemudian kewajiban seorang mahasiswa atau rakyat secara keseluruhan adalah menjalankan taat kepada undang-undang dasar, taat kepada pemerintah, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Dan solusi kenapa konstitusi ini belum terwujud adalah kita sering-sering menambah ilmu, tambahan ilmu, agar selalu berjalan dengan baik. Tak paham gitu, paham antara konstitusi itu sebenarnya apa. Jadi pemerintah itu harus paham tentang kewarganegaraan, mahasiswa juga paham. Ya. Begitulah mungkin disinilah sampai di sini hasil diskusi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.